Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-15 dan yang ke-16, dengan tema Jauh dari Tuhan berdampak mengerikan. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji syukur kepada Tuhan ya, masih diberikan kita waktu yang sangat indah untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari pertama Raja-Raja pasal 15 dan 16. Dan tentunya ini kelanjutan dari episode sebelumnya ketika kita belajar tentang Yerobeam dan juga Rehabiam yang sebenarnya sama-sama mereka berada dalam situasi yang ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka berubah setia dari Tuhan. Nah, saudara, kita sambung ya sekarang. Kita tahu bahwa Yerobeam ini kan ada di utara. Ada 10 suku di sana. Kemudian Rehabiam di selatan ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan ternyata pemimpinnya sama juga, saudara. Mereka sama-sama tidak menghormati Tuhan. Dan kita akan belajar sekarang yang namanya suksesi. Setelah kematian Rehabiam dan juga kematian Yerobeam. Ya, kita akan menemukan bahwa di kerajaan Yehuda, kita akan melihat pemerintahan yang singkat, yaitu Abijah, yang memerintah dari 913 hingga 911. Kemudian pemerintahan Asa, yang lebih lama, berlangsung sekitar 40 tahun, dari tahun 911 sampai 870. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sementara itu di kerajaan utara, ya di Israel, kita akan melihat ada pemerintah yang yang singkat itu Nadab. Dan tepat setelah ini kita memiliki pemerintahan yang lebih lama dari Baasa. Dan akhirnya Elah, Zimri, Timni, dan pemerintahan raja yang paling penting itu Omri. Nah, dengan menyajikan ini, saudara, pemerintahan-pemerintahan yang berlangsung ini yang kita bisa catat. Ada dari 913, 910 hingga 870 sebelum Masehi. Ya, kita akan melihat dengan tepat apa yang akan terjadi dalam bagian ini. Nah, pertama, kita akan melihat apa yang terjadi pada awalnya di Yehuda. Ini semacam kita film gitu, kita coba lihat di Yehuda seperti apa. Kita akan melihat di sini ada Abijah menjadi raja Yehuda dan memerintah selama 3 tahun di Yerusalem. Pada bagian ini Raja Abijah menurut Alkitab adalah Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan, Allahnya, seperti Daud, moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan pemerintahan Abiam ini ditandai dengan keretakan dan menjauhnya dari Tuhan. Saudara, ini kita lihat bahwa di ayat selanjutnya, dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobeam seumur hidupnya. Ya, itu lebih seperti persaingan ya, bukan pertempuran terbuka. Kemudian setelah pemerintahan Abiam, Raja Asa menggantikannya sebagai raja baru, sebagai penerus di Yehuda. Nah, Asa memerintah selama 41 tahun di Yerusalem. Dan Alkitab akhirnya memberitahu kita tentang seorang raja yang lebih baik daripada yang lainnya. Dia akan menjadi raja pertama yang dianggap baik dalam konteks Alkitab. Nah, umat Israel dan umat Yehuda telah menyimpang dari Tuhan, dari kekuasaan Allah yang baik. Dan inilah sebabnya masalah di kedua kerajaan itu mulai meningkat, baik di utara maupun di selatan. Nah, Asa ini mungkin kita sebut sebagai pengecualian, karena dia membawa sesuatu yang baik bagi kerajaannya. Alkitab mengatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya
Ia menyingkirkan para pelacur di kuil dan menghancurkan berhala-berhala yang telah dibuat. Nenek Asa seorang wanita bernama Maakah, ibu ratu yang terlibat dalam kultus pagan dan penyembah berhala. Dan dia telah membuat patung Asyera yang menjijikkan. Kemudian Asa ini menghancurkan semua itu dan membakarnya. Karena kemudian timbul masalah dalam lingkungan keluarganya. Pasti ya. Meskipun demikian, ia tidak mampu menghancurkan semua altar penyembahan berhala karena jumlahnya terlalu banyak, bahkan di kerajaan Yehuda. Saudara, hatinya didedikasikan kepada Tuhan, dan ia membawa ke bait suci perak, emas, dan barang-barang yang telah ia dan ayahnya persembahkan. Nah, terjadi keretakan besar, bahkan pemisahan yang lebih besar antara Yehuda dan Israel. Karena itu kitab suci menceritakan tentang perang antara Asa dan Baayah, yang sampai pada titik di mana Baayah raja Israel menyerbu negeri itu dan membentengi Rama, sehingga tidak seorang pun dapat memasuki negeri Raja Asa, Raja Yehuda. Dan di sini kita melihat sesuatu yang patut kita perhatikan. Ya, meskipun Asa adalah raja yang baik, caranya dalam menangani situasi tersebut itu boleh dikatakan rumit. Ia kemudian mencoba untuk bersekutu dengan orang Syria. Ada lagi celahnya di sini. Kitab suci mengatakan bahwa ia seperti apa? Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Ezion, Raja Aram, yang diam di Damsyik dengan membawa pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Saudara, salah satu hal yang mengkhawatirkan di sini adalah sikap Asa. Dalam situasi konflik, dia mencari persekutuan dengan pihak asing. Ini bukanlah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa pemerintahannya panjang dan perbuatannya tertulis dalam kitab Tawarikh Raja-Raja Yehuda, dan bahwa ketika ia tua, ia menderita penyakit pada kakinya. Kemudian dalam pasal lain akan dikisahkan bahwa Yosafat menjadi raja setelah Asa, dan Alkitab kemudian berfokus pada kerajaan utara Israel. Jadi kita melihat kitab suci itu menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi di kerajaan-kerajaan itu satu demi satu, biar kita tahu ada perbedaannya. Di kerajaan utara itu situasinya mengerikan. Nadab, putra Yerobiam, itu menjadi raja. Tetapi lihat betapa menyedihkan dan rumitnya keadaan selanjutnya. Ia menjadi raja dan hanya memerintah berapa, saudara? 2 tahun saja. Dan dia melakukan apa yang tidak menyenangkan di mata Tuhan, sama seperti ayahnya Yerobiam. Tetapi karena kerajaan ini penuh dengan penyembah berhala, sesat, semakin memburuk, maka suksesi terkait dengan pemerintahan itu terjadi melalui apa? Pembunuhan. Tentunya ini hal-hal yang menakutkan, dan itu menjadi kenyataan pada zaman Alkitab. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk di wilayah orang Filistin. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Jadi, saudara, dinasti Yerobiam ini terputus oleh karena apa? Pembunuhan. Maka raja baru ini naik tahta dan memulai pemerintahannya dengan cara apa? Membunuh seluruh keluarga Yerobiam. Sesuai dengan apa yang kalau kita baca di ayat 29, dan Baasah itu menjadi raja baru di Israel, dan dia akan memerintah selama berapa? 24 tahun. Kalau kita memperhatikan di ayat 33. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobiam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka Baasah memilih untuk mengikuti jejak Yerobiam yang menunjukkan bahwa kerajaan di utara semakin memburuk dengan raja-raja yang jahat dan bejat. Kemudian kita lihat sebuah nubuatan diberikan tentang kematian Baasah yang mengerikan.
Siapa yang mati pada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Ini saudara, kitab suci menceritakan kepada kita tentang hukuman yang menimpa raja yang jahat, dan sekarang diganti oleh Elah putranya sekitar tahun 886 yang merintah selama 2 tahun di Tirsah. Tetapi lihat yang terjadi. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Wow, ini saling bunuh saudara. Dan dinasti lain digulingkan melalui apa? Perang, konflik, konspirasi, dan pembunuhan. Jadi Zimri sekarang berkuasa. Dan apa yang dia lakukan? Coba kita perhatikan, dia melenyapkan seluruh keluarga Baesa. Zimri menghancurkan seluruh keluarga dan terus berbuat dosa dan menyembah berhala. Kitab suci berbicara tentang kehidupannya dan mengatakan setelah rakyat Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Wow, ini saling silang, saling sikus, saudara. Zimri bahkan tidak sempat memerintah dia. Dia membunuh, dia berkonspirasi, nggak sempat memerintah. Nah, segera terjadi perpecahan, penolakan terhadap upaya untuk memerintah, dan keadaan segera berubah arah, saudara. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu apa? Membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan dia mati. Bunuh diri dengan cara dibakar. Ini situasi yang buruk dengan bunuh diri dalam skenario politik yang rumit. Jadi segalanya menjadi sangat lucu di sini ya, sangat aneh dan kita bingung juga. Bangsa Israel terpecah belah, saudara. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat, seorang pria yang tidak kita kenal sama sekali tetapi tampaknya berasal dari luar negeri ya. Dan separuh lainnya itu mendukung Omri. Ini pecah ya. Tetapi pengikut Omri terbukti lebih kuat daripada pengikut Tibni bin Ginat. Maka Tibni meninggal dan Omri menjadi raja. Wah, ini sebuah catatan yang tidak mudah juga kita pahami. Ini terdapat perpecahan, saudara, antara bangsa Israel pada masa Raja Omri yang terkenal. Omri adalah orang yang menjadi raja Israel dan dia akan menjadi raja yang akan kembali melakukan kesalahan, berbuat seperti yang dilakukan oleh Yerobeam. Tetapi raja ini sangat penting karena ia telah mencapai hal-hal yang besar pada masanya. Nah, masa pemerintahan Omri itu berlangsung dari tahun 885 hingga 847. Sebagian dari masa ini ya kepemimpinannya itu terbagi dengan Tibni. Namun dialah yang membeli Bukit Samaria, yang membangun kota ini, dan kemudian kota ini menjadi ibu kota kerajaan utara. Kita ingat ya, Samaria itu menjadi kota kerajaan utara. Omri adalah raja yang sangat penting, karena ialah satu-satunya raja Israel yang namanya tercatat di luar Israel pada batu Moab yang terkenal. Dan Omri akan menjadi ayah dari raja terkenal Ahab, yang akan muncul nanti kita lihat di akhir pasal 16. Itu memerintah selama 22 tahun di Samaria. Pada masa Ahab, itu penyembahan berhala kepada Baal, ada kemerosotan agama, itu mencapai puncaknya. Ini sungguh menyedihkan. Nah, di sini kita melihat betapa jauhnya bangsa Israel dari Tuhan. Seluruh bangsa yang terpecah belah, mereka mengalami yang namanya kemerosotan total. Dan mereka jauh dari yang namanya hal-hal yang baik. Dan mereka ternyata bukan semakin baik, saudara. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Dan ini kita tahu. Jadi kalau kita melihat di sini, kita tahu apa sebabnya. Apa sebabnya? Karena mereka menjauh daripada Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab. Dan saat ini kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 dan yang ke-16. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Pak
pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dari kitab pertama Raja-Raja. Daud adalah manusia yang hampir sempurna. Bukankah ini yang dikatakan Alkitab bahwa ia hanya berdosa dalam satu kasus perzinannya dengan Batseba? Memang benar ya bahwa kitab suci mengatakan bahwa Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak pernah gagal menaati perintah Tuhan sepanjang hidupnya. Kecuali kalau kita perhatikan dalam kasus Uria orang Het. Jelas Daud dianggap sebagai orang yang berperilaku baik, ya, seseorang yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Daud tidak pernah berdosa atau melakukan kesalahan. Kita melihat beberapa bagian yang menegur perilaku Daud. Daud tidak berperilaku sebagaimana mestinya di rumah bersama anak-anaknya. Ya, kita melihat Daud misalnya tidak pernah meminta petunjuk Tuhan. Intinya adalah di sini kita melihat perilakunya dari sudut pandang perjanjian dan kedudukannya sebagai raja Israel. Jadi dosanya sebagai raja mengkhianati hubungannya dengan Tuhan adalah dosa perzinahan dan kemudian pembunuhan. Ini menandai hidup Daud. Jadi konteksnya itu berfokus pada perjanjian dengan Tuhan dan pemerintahannya, bukan pada seberapa sempurna dia dalam hidup atau bahwa dia tidak pernah berdosa. Seperti itu penjelasannya. Nah, ada satu hal yang menarik yang kita bisa lihat di pasal yang ke-15 ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-10. Yaitu Maakah. Ibu siapakah dia? Ya, ini ada kebingungan ya antara berbagai terjemahan Alkitab ketika kita membaca ini karena Maakah atau Maakah itu tergantung pada terjemahannya. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa dia adalah ibu dari Abiam dan putri dari Absalom. Nah, ketika kita membaca ayat 10, pada dasarnya dikatakan hal yang sama. Nah, ayat 13 itu kemudian berbicara tentang Raja Asa dan kemudian menyebutkan Maakah dalam posisinya sebagai ibu ratu. Masalahnya adalah kata Ibrani itu dapat berarti ibu, dapat berarti nenek, dapat berarti leluhur. Kan tidak mudah kan? Jadi bisa berarti siapapun dari silsilah di atas. Inilah sebabnya mengapa Alkitab terjemahan yang baru itu menerjemahkan dengan benar ya. Dikatakan bahwa dia adalah ibu dari Abiam dan nenek dari Asa, Raja Yehuda. Jadi akan tertulis nama neneknya adalah Maakah pada ayat 10 dan 13. Jadi ini tentunya menghilangkan kebingungan kita. Supaya kita nggak bingung, supaya nggak jelas kok namanya sama, ini kira-kira siapa. Ya, seperti itu Pak Oti. Nah, itu adalah masa-masa mengerikan untuk tinggal di kerajaan utara. Mengapa begitu banyak konspirasi dan pembunuhan? Apakah ini Israel kuno atau kota-kota yang kita kenal sekarang? Ini sangat rumit dan kita melihat banyak kasus konspirasi dan pembunuhan, Pak Oti. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah manusia mencoba mengambil kendali kerajaan ini dalam masyarakat yang memiliki Tuhan. Tetapi mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip Tuhan. Dan akibatnya ya semakin rumit. Ya, Yerobeam itu merebut kekuasaan hanya karena tertarik pada kekuasaan. Ya, korup dalam hal agama dan iman. Dan sekarang tidak lagi memegang nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Dan dalam masyarakat yang katakanlah mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain, dan ini terjadi sinkretisme. Tanpa nilai-nilai ini, segala sesuatu bisa terjadi, ya kan? Setiap orang hanya mencari kepentingannya sendiri, yang penting kan kekuasaan. Sehingga ya semua dikawinkan begitu, bahkan sistem penyembahan pun dikawinkan. Akibatnya apa? Ya kita menyaksikan serangkaian yang namanya pembunuhan, kehancuran, kematian. Hal ini umum terjadi ketika tidak ada nilai-nilai. Bahkan ya harus kita akui ketika lembaga keagamaan ya tidak lagi menjunjung nilai-nilai Tuhan. Itu juga akan berakhir dengan semua orang mencari kekuasaan yang gila-gilaan. Ini ya kita katakan sebagai sesuatu yang menyedihkan juga dalam dunia ini. Kota-kota yang besar, ya mohon maaf ya lingkungan yang
pada akhirnya mereka hanya mencari kekuasaan. Bahkan itu juga terjadi di lembaga-lembaga keagamaan. Sekarang kita bicara tentang Omri. Apa yang begitu penting tentang dirinya dalam sejarah? Raja Omri ini sangat penting, Pak Oti. Meskipun ia adalah raja yang jahat dan tidak taat, ya. Ia meninggalkan jejak yang sangat penting dalam sejarah Israel. Masa pemerintahannya cukup sederhana sebenarnya, berlangsung 12 tahun. Ia membangun dan membeli bukit Samaria dari seorang pria bernama Semer. Dan di sana ia membangun kota Samaria yang terkenal, yang akan menjadi apa? Ibu kota terkenal kerajaan utara. Kota ini akan menyaingi Yerusalem, sebuah kota yang dibangun di bawah kekuasaan kerajaan utara, di bawah kekuatan niat manusia. Nah, kota itu ya merupakan kota yang tangguh. Itu bertahan sangat lama. Hanya untuk dihancurkan tahun 722. Jadi bersama dengan itu, ia juga menjadi raja yang terkenal secara internasional karena para arkeolog menemukan sebuah batu di tempat yang dulunya adalah Moab, dengan prasasti yang berbicara tentang situasi politik pada waktu itu dan menyebutkan nama Raja Omri. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab memang benar-benar secara historis. Omri juga merupakan ayah dari Ahab. Ia akan memulai dinasti mengerikan yang akan berkuasa selama krisis keagamaan paling mengerikan di Israel, dengan penyembahan Baal yang secara langsung bertentangan dengan Tuhan Israel, satu-satunya Tuhan yang benar. Dalam krisis yang mengerikan yang akan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Jadi pentingnya politik ya dan keagamaan Raja Omri dan dinasti sangat besar jika kita mempelajari sejarah Israel. Jadi ada kaitan dengan politik, keagamaan itu seperti apa ya? Dua hal yang itu digabung begitu sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa kita lihat arahnya kemana jika tidak ada nilai-nilai yang dipegang di dalamnya. Terima kasih Pak Yones. Berikut bagaimana dengan kesimpulan bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari kitab Raja-Raja yang pertama ya, pasal 15 dan 16. Dan tentunya kita melihat ini terjadinya ya, itu abad ke-10 dan 9 sebelum Kristus. Kita melihat ini semacam bentuk kerajaan. Ada di Israel dan ada di Yehuda. Dan itu memberikan informasi kepada kita bagaimana sih kerajaan itu dikelola oleh pemimpinnya. Dan bagaimana kita melihat juga kerajaan-kerajaan ini menjauh dari Allah. Dan akibatnya apa? Ya mereka mengalami situasi yang sangat rumit. Yang sudah kita bahas tadi kan mereka juga saling serang. Ketika terjadi pergantian dinasti begitu mereka saling bunuh dan sebagainya sehingga kerumitan-kerumitan selalu terjadi. Dan terutama di Israel, di kerajaan utara. Jadi ini semacam informasi yang diberikan dalam kehidupan politik, dalam kehidupan pemerintahan, atau bahkan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan kita. Kita akan menemukan momen-momen yang hampir sama bagi semua orang. Ketika kita menuju ke arah yang keliru, maka kita akan masuk ke situasi yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Mengapa seperti itu? Ya karena kita meninggalkan nilai-nilai yang sebenarnya Tuhan sudah tanamkan. Orang tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Orang hanya mencari kesenangannya. Kekuasaan sebagai tujuan. Bukan melihat kekuasaan sebagai cara untuk mengabdi kepada Tuhan. Kekuasaan cara untuk kita melayani Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Tidak. Karena orang pada akhirnya meninggalkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Tetapi mereka masuk kepada situasi-situasi yang sebenarnya ya itu semacam hadiah lah dari Tuhan. Yang diberikan kepada orang-orang. Terutama pada masa-masa di mana orang-orang diberi kesempatan menjadi raja. Bukannya melakukan apa yang baik, bukannya melakukan apa yang benar, tapi sebaliknya. Mereka melakukan apa yang menurut kata hati mereka. Dan mereka akhirnya terpuruk ke situasi-situasi yang mengerikan. Kalau kita baca tadi, ada masa-masa di mana terjadi pembunuhan.
Bahkan ketika terjadi pesta, tiba-tiba datang dibunuh. Ketika itu yang lain gak terima, angkat yang lain. Nah ini kan akhirnya mereka saling silang, saling sikut. Karena apa? Nilai-nilai sudah ditinggalkan dan mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pelajaran yang penting yang perlu kita pelajari melalui kesempatan yang sangat-sangat indah ini. Kita diingatkan, ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika kita tidak berpegang lagi kepada nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, ingatlah, kita akan menerima akibatnya. Kita akan terjerumus kepada hal-hal yang mengerikan. Itu sebabnya kenapa dicatat semuanya dengan detil. Ketika buat ini, akan jadi begini. Ketika kita meninggalkan ini, kita akan menerima ini. Ketika umat meninggalkan Tuhan, mereka mulai menyembah kepada ilah-ilah yang lain yang sebenarnya Tuhan ingin hancurkan semuanya. Akibatnya apa? Ya mereka menerima nasib yang mengerikan. Dan dicatat juga pemimpin-pemimpin mereka itu malah tidak menjadi contoh. Walaupun ada beberapa yang menjadi contoh yang baik, yang dikatakan mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi kebanyakan tidak benar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan yang maha baik, ketika kita jauh dari Tuhan yang maha kuasa, maka segala sesuatu di sekitar kita akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Itu sebabnya, yuk kita bersama-sama kembali kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama kembali kepada ajaran yang benar. Yuk kita sama-sama kembali memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin diberikan kesempatan berkuasa, menjadi pemimpin, ya menjadi pejabat dan sebagainya. Ingat, semuanya agar untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.